Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para warga Jantuk di mana saja berada, alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan tokoh muda Betawi yang konsen dalam mengembangkan seni budaya Betawi khususnya dan kemajuan Betawi pada umumnya. Beliau adalah Bang Eki Pitung. Untuk teman-teman aktivis Betawi sudah tahu kalau beliau ini salah seorang wakil ketua umum bidang sosial, masyarakatan, pendidikan dan agama di BAMUS Betawi, Bang. Ya. Beliau juga aktif bagaimana membumikan silat Betawi di kancah nasional maupun kancah internasional dengan Ikatan Silat Betawi Indonesia Jaya, Bang, ya, ISBI Jaya. Nah ini, Bang, kan sebentar lagi nih, Bang, kita ini kan mau ulang tahun nih, Bang. Iya. Tentu Jakarta ya? Iya, Jakarta. Bukan ente yang ulang tahun. Bukan Jakarta, iya. Bang. Abang selaku pengurus dan tokoh BAMUS Betawi tentu kan punya tanggung jawab moral juga, Bang. Paling nggak ada lah catatan Abang nih kan. Ini Betawi udah makin tua aja nih. Sekarang ke 494 kan begitu. Sementara kalau misalnya kita lihat kebijakan dari Pemprov DKI itu juga kan sudah memberikan ruang, Bang, untuk kemajuan Betawi. Mau lewat UMKM-nya, mau lewat seni budayanya kan begitu. Nah, Abang melihat peluang-peluang yang telah disampaikan oleh Pemprov DKI khususnya untuk penduduk inti kota Jakarta itu bisa ditangkap nggak, Bang, sama warga Jakarta, Bang? Ada sebagian yang nangkep, ada sebagian yang nggak tahu. Bisa juga ya udah urusan masing-masing. Kalau bicara warga Jakarta. Tapi kalau bicara aktivis Betawi atau para organisatoris, pemerhati masyarakat itu udah tahu. Hanya memang kalau dibilang apakah sudah dirasakan, sedikit banyak, kurang lebihnya sudah. Hanya memang ini menurut saya kesungguhan. Nah, ini kesungguhan pihak pemerintah daerah. Kadang sebenarnya itu disposisi ataupun tugas-tugas yang sudah diberikan oleh gubernur mungkin sebagai pimpinan itu tinggal jalan dan nah inilah mungkin dinas-dinas yang memang harus duduk bersama untuk berpikir. Jadi jangan masing-masing yang ono bikin program sendiri, BAMUS Betawi bikin program sendiri cuman pakai dana hibah. Dana hibah itu sebenarnya kagak pantas karena cuma 5 miliar buat BAMUS Betawi, sementara pembinaan itu kan luar biasa buat ormas-ormas dan organisasi Betawi. Jadi bukan soal angka yang kita maksud sebenarnya, tapi bentuk perhatian dan duduk bersama untuk dana yang namanya sekian triliun dari dana APBD Pemda DKI. Harus ada memang pihak-pihak dinas terkait yang bernuansa dengan membagi persoalan-persoalan ini, baik itu budaya maupun nilai sisi-sisi hidup, pendidikan, nilai sosial, itu ya duduk bersama dengan orang Betawi. Jadi bukan hanya sekedar sebenarnya Pemda bertanggung jawab karena dia yang punya duit, dia yang punya anggaran, bukan hanya sekedar urusan infrastruktur, karena Jakarta ini udah sistem udah berjalan, pembangunan udah dari gubernur-gubernur sebelumnya, program tahun ini dilakukan oleh gubernur yang sekarang bisa nanti dilakukan oleh gubernur berikutnya. Jadi sistem itu udah berjalan kalau bicara pembangunan. Tapi bagaimana pembangunan sumber daya manusia, bagaimana pembangunan masyarakat inti kota Jakarta, terutama orang Betawi, ini bisa terasa manfaat. Terus saya memang Pergub dan Perda ini seharusnya kalau Perda ini udah Masya Allah itu sebenarnya udah ke bawahnya tuh. Kalau kita punya inspirasi dan kita punya proaktif, saya yakin itu bisa sangat bermanfaat, dan khususnya buat orang-orang kita Betawi juga itu pasti bisa sangat bermanfaat sebenarnya. Jadi, Bang, kalau misalnya kita bicara Betawi, Bang, ya, kayaknya walaupun Betawi tempo dulu kan sekarang masih mengakar, ya. Ambil salah satu contoh, yang namanya orang Betawi itu kan tiap kampung ada macannya, Bang. Iya, ada nomornya juga. Iya. Gabungannya ada nomornya, Bang. Makanya itu. Nah, sekarang juga kan bicara seni budaya begitu, Bang. Tiap kampung ada sanggar itu, Bang. Ya. Ada nggak upaya-upaya BAMUS untuk memberikan pencerahan, Bang, kepada para pengurus sanggar nih, Bang, yang ada di kampung-kampung gitu kan,
ya memberikan semacam pendidikan lah gitu kan, atau workshop lah atau apalah, dalam rangka memberikan pemahaman kepada mereka. Ini ada loh sebenarnya peluang yang kita bisa tangkap kalau ente begini 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 begini. Ini sebenarnya bukan bidang abang nih bang ya. Iya di Bamus. Bidang abangnya pendidikan ya bang ya. Oh, ya. Nah itu kira-kira ada nggak bang upaya itu, kalau belum ada kapan mau dilaksanakan? Karena maaf tadi abang ngomong anggaran 5 miliar. Itu dipakai lah dikit buat pinter-pinterin orang Betawi. Jangan tokoh-tokoh Betawi dong yang pinter, saya bego. Colek dikit lagi. Nanti udah setujon lagi ya. Jadi gini bang, enggak ini nggak apa-apa, wajar. Itu ente tahu nggak proses 5 miliar itu bagaimana susahnya? Ya kagak tahu lah bang. Udah kita orang Betawi cuman mau apa ya? Ada hak yang namanya dari sekian triliun 98 triliun. Itu sebenarnya kalau dengarnya juga orang lain juga sedih. Kalau ibaratnya Aceh, masyarakat Aceh itu jelas itu malah persentase itu dia bentuknya dari APBD-nya. Lalu Papua lagi kan, lalu juga Yogyakarta apalagi. Jadi sebenarnya kita tahu ini dengan dana 5 miliar jangan diubek-ubek dengan uang itu sebenarnya. Malah bisa dikasih malah kadang kagak. Itu tuh sedihnya kita, bukan disembarangin. Ya keputusan itu keluar itu kan bukan hanya Pemprov DKI, ya, paling tetap keputusan tapi legislatif juga, iya. Pengaruh juga. Inilah yang kita juga berharap legislatif dan juga pemerintah daerah, kalau untuk urusan masyarakat asli atau masyarakat adat khusus Betawi, udah jangan pakai dibawa-bawa ke politik, ya. Jangan dibawa-bawa lagi. Ini orang gue, ini orang bukan orang gue, ya. Gitu. Itu jangan begitu deh bang. Karena tanggung jawab kita bukan ke person to person, tapi adalah buat masyarakat Betawi. Soal nanti digunain atau salah atau benar, itu nanti KPK yang panggil bang. Ya. Jadi bukan kita lagi. Jadi kita berharap juga yang punya kebijakan itu dewasa berpikir, jadi nggak susah. Karena memang Bamus Betawi ini satu-satunya rumah besar, satu-satunya yang memang disebut di dalam Perda itu. Jadi mau tidak mau udah kewajiban Pemda dan legislatif itu harus bisa perhatian khusus. Nah ini kadang-kadang masih ada unsur-unsur politik yang akhirnya kita bikin pegel. Nah insya Allah saya yakin kita tujuan baik buat masyarakat adat, karena bukan buat siapa-siapa, juga bukan buat dikantongin, itu buat benar-benar kebutuhan dari orang-orang Betawi itu sendiri. Terus ada pertanyaan bang, misalnya, gue orang Betawi perasaan sanggar gue gak pernah diperhatiin gitu ya. Jadi begini bang, sebenarnya Bamus Betawi itu ada di dalam Bamus Betawi ada LKB, Lembaga Kebudayaan Betawi. Nah Lembaga Kebudayaan Betawi ini adalah bagian dari unsur pendukung Bamus Betawi. Nah LKB ini spesialis memperhatikan sanggar-sanggar seni budaya Betawi. Jadi posnya harus jangan salah itu, gitu. Maksudnya kamarnya jangan salah. Nah kalaupun misalnya mau minta dana pembinaan dan seterusnya, itu nanti ke LKB. Nah LKB nanti bisa berkoordinasi dengan Bamus. Kita bisa memproval lah, artinya mengaminkan. Yang kedua, tanggung jawab Bamus Betawi bukan hanya sekedar orang-orang pembinaan sanggar, tapi jauh lebih besar nilai-nilai strategis, kayak seperti kita bikin undang-undangnya, bikin peraturan-peraturannya, agar keputusan dan kebijakan pemerintah itu ada keberpihakan terhadap Betawi. Yang kedua, sumber daya manusianya, misalnya pendidikan orang Betawi, itu pun kita lagi berpikir gimana caranya kalau kita ke depan, wallahualam bisa awap, kita bisa, orang Betawi bisa gratis misalnya biaya pendidikan. Kalau sekarang memang udah ada gratis, cuman SD doang. Tapi SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi ada bentuk perhatian. Misalnya bentuk perhatiannya beasiswa, ya beasiswanya juga jangan sampai juga disamain sama yang lain. Harus IP-nya tinggi. Nah itu namanya bukan bentuk perhatian bang, gitu. Kalau harus IP sekian gini-gini. Yang penting orang Betawi sekolah aja. Ya. Itu prasangka baik kita. Insya Allah mudah-mudahan. Ini diperjuangkan bang. Itu juga kita lagi perjuangan. Bagaimana itu pendidikan, lalu hak-hak politik, hak-hak masyarakat adat. Sekarang kita lagi ngegodok Bamus Betawi persoalan pergub baru bahwa APBD
yang dana hibah untuk Bamus Betawi ini kita lagi perjuangkan agar ini tidak bentuk setiap tahun kita ngajuin. Jadi itu kayak kita orang ngemis jadinya. Iya. Bisa dilihat, bisa juga kagak, bisa ditinggal, bisa dibilang lupa oleh dua institusi ini begitu. Jadi secara otomatis kalau sudah ada pergubnya, secara otomatis orang kayak bayar rekening listrik, Bang. Jadi artinya memang udah kewajiban begitu. Nah ini yang harus dibikin. Kita nggak pakai nuntut berapa persen lah dari APBD. Yang penting perhatian terhadap rumah besar ini untuk bagaimana Betawi semua yang memang kita berpikir. Nah inilah yang kita lagi dorong agar pihak legislatif dan eksekutif ini bersama-sama merumuskan bahwa dana ini juga sudah tidak setiap tahun kita ajukan. Jadi sudah ada platformnya, sudah disebut dan rutinitas dipakai. Dan udah jadi plat merah bahasanya begitu. Jadi kalau misalnya kita bicara perjuangan Bang, gerakan itu kan ada gerakan makro, ada gerakan mikro kan. Nah gerakan makro ini kan yang tadi aku sebutkan, bagaimana Bamus Betawi mencoba membuat undang-undang yang bisa menguntungkan Betawinya kan. Tapi secara mikronya kan penting juga Bang, karena di Bamus sendiri itu kan ada divisi-divisi kan. Iya. Nah kayak divisi seni budaya, divisi macam-macam gitu kan. Nah bagaimana secara mikro juga ini bergerak dalam rangka, dalam tanda kutip itu menggeser paradigma berpikir itu Bang. Iya, paham saya. Jadi memang udah dilakukan belum kan gitu? Jadi gini, kita setiap raker itu kan ada ya, rapat kerja Bamus Betawi. Itu diundang para pimpinan organisasi dan juga pengurus. Di situ mengajukan ide, gagasan, pemikiran, terus mau ngapain program itu. Nah kadang-kadang kalau itu program tidak menyangkut, tidak memenuhi platform dana yang akan diturunkan, ini kan pasti bersinggungan, artinya akan blunder berhadapan. Lah ini ada kebutuhan dana, kita turun ke bawah, orang ngelihat dianggapnya kita turun itu misalnya menginventarisir perburuan, menginventarisir sanggar-sanggar yang benar-benar cinta sama Betawi dah begitu. Itu anggapnya waduh ini bagus nih, wah ini bawa duit nih, ini begini. Padahal nggak juga harus begitu. Jadi dana hibah dengan besaran segitu tuh prihatin sebenarnya, sangat prihatin. Nah, bahkan tahun ini pun tidak keluar sama seperti keinginan kita gitu. Bahkan kita sering pernah mau ngajuin lebih besar, tapi kadang-kadang pertanggungjawabannya itu jadi nggak gampang juga. Pernah ditantang, lo mau 20M Bamus, kita sendiri nggak berani juga. Kenapa? Karena masyarakat kita Betawi khususnya itu begitu kita kasih dana-dana kecil, itu pertanggungjawabannya suka diabaikan. Ya, mereka nganggap duit hibah nggak perlu ditanggungjawabkan. Nah iya dianggap begitu nggak? Ya, kalau gitu kan tetap Bamus Bang yang ibarat. Oh iya, tanggung jawab. Kalau dana hibah tetap ada LPJ-nya, ada laporan pertanggungjawaban. Jadi sebenarnya Bamus sendiri juga rajin ya menggelar laker gitu kan, dan mengundang tokoh-tokoh ormas gitu ya. Tokoh-tokoh ormas. Saya nggak diundang karena saya bukan tokoh ormas kan gitu kan. Nggak, itu tokoh kelontong. Ente ngeles dulu. Kayak bajai kosong. Jadi kalau teman-teman mau diundang di Bamus Betawi, coba legalitas formalnya diurus. Kalau yang udah punya sanggar. Iya, karena itu persyaratan dari pemerintah daerah. Itu juga menjadi jembatan nanti untuk membuat proposal kegiatan atau apa gitu kan. Jadi ya jangan buka toko kelontong lah. Bener. Cukup Bang Japra aja. Cukup saya aja yang buka toko kelontong kan gitu kan. Nah sekarang begini Bang, pada umumnya Bang. Ente serius banget. Enggak, memang harus serius Bang. Oh, iya. Kalau ngomong Betawi. Oh iya, ini Masya Allah. Saya ngomongin Betawi. Allah. Pada saat Keren aneh doang yang serius gitu. Sebuah organisasi Betawi berdiri itu pasti nggak jauh dari bagaimana kita menjadi tuan rumah di kampung kita sendiri. Nah sekarang ini di bawah kepemimpinan Bang Haji Huling, Bamus Betawi yang juga memang ketapohannya juga yang udah bicara nasional lah ya karena tidak. Itu apa nih pandangan Abang tentang kalau Abang sering-sering ngobrol dengan tokoh-tokoh Betawi gitu? Itu udah sejauh mana mereka mampu merealisasikan impian mereka lewat ormas mereka agar Betawi bisa menjadi tuan rumah di kampung. Tentu tuan rumah yang baik ya Bang ya. Jadi udah sejauh mana nih
mereka mampu lewat ormas yang mereka pimpin mengimplementasikan bahwa Betawi harus menjadi tuan rumah di kampung halaman itu. So kalaupun misalnya mereka bergerak, sebenarnya kalau misalnya perlu ada hambatan ada apa kan ada tempat buat bertanya Pak, di Bamus Betawi kan gitu. Jadi ya jangan ada tapi seperti tiada gitu loh. Ya begini ya, jadi memang Bamus Betawi ini organisasi yang cukup lama. Bahkan kalau mau jujur, itu kan dari tahun 82 ya. 82. Ya, jadi kalau mau jujur, Betawi baru diakui secara konstitusi oleh pemerintah. Itu berarti di tahun 2015. Begitu Perda Pelestarian Budaya Betawi diakui